A whole scrum of players as our handsball comes in. And it comes to back post and it's smuggled in by Sandy Walsh. Selamat datang kembali di TR Sport. Timnas Indonesia kalah dari Jepang pada laga pamungkas grup D Piala Asia 2023. Bertanding di Altumama Stadium, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024, Indonesia kalah dengan skor 1-3. Timnas Jepang unggul di laga ini berkat gol dari Ayase Ueda, menit ke-6 dan menit ke-52, dan gol bunuh diri Justin Hubner. Sementara Timnas Indonesia memperkecil kedudukan berkat gol Sandy Walsh menit ke-90+1. Berkat kemenangan ini, Timnas Jepang dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup D. Sementara, Timnas Indonesia harus puas finish sebagai peringkat 3. Lantas, bagaimana nasib Timnas Indonesia setelah mengalami kekalahan dari Jepang? Masihkah bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023? Dan inilah, rekomendasi ulasan berita terbaik dari kami, selengkapnya. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sejauh ini dua slot peringkat 3 terbaik diambil Suriah Grup B, dan Palestina Grup C yang sama-sama membukukan 4 angka. Karena itu, Timnas Indonesia masih bisa mengambil satu dari dua slot tersisa. Syaratnya, berharap pada hasil salah satu dari dua laga di grup lain. Laga itu antara Yordania versus Bahrain di Grup E, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 pukul 18.30 WIB, dan Oman versus Kirgistan di Grup F, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 pukul 22 WIB. Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 jika Yordania menang selisih 3 gol atas Bahrain. Andai kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia dan Bahrain sama-sama membukukan 3 angka di klasemen peringkat 3 terbaik. Namun, Timnas Indonesia berhak menempati posisi yang lebih baik, karena unggul selisih gol, yakni -3 berbanding -4. Kemudian, Indonesia juga harus berharap laga Oman versus Kirgistan berakhir imbang. Jika ini terjadi, koleksi angka Timnas Indonesia masih lebih unggul ketimbang Oman yang hanya mengemas 2 angka. Jika Kirgistan menang atas Oman, Indonesia diuntungkan bila tidak lebih dari selisih gol. Meski sama-sama mencatatkan 3 angka di klasemen peringkat 3 terbaik, Timnas Indonesia masih lebih produktif ketimbang wakil Asia Tengah tersebut. Berikut klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 setelah laga Timnas Indonesia vs Jepang. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Timnas Indonesia adalah kita, terselip pesan, puisi dan doa dari Sobat Garuda, untuk mengantarkan perjuangan tim kebanggaan. Dan inilah, pesan menyentuh untuk Timnas Garuda tersebut, seperti dikutip dari akun @timnasindonesia. Berlatih, karena kami selalu ada bersamamu. Doa dan dukungan kami selalu menyertai perjuanganmu. Jiwa dan raga kami berikan demi mendukungmu dalam setiap pertandingan yang kalian mainkan untuk mendapatkan hasil terbaik. Bersama Garuda, kami siap mengawal Timnas Indonesia membawa merah putih berkibar di tiang tertinggi. Salam, Sobat Garuda. Anxiety can foggy all
this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Timnas Jepang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah mengalahkan Timnas Indonesia pada laga pamungkas Grup D. Jepang menang dengan skor 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Al-Tumama, Doha, Qatar, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Usai pertandingan, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengakui, jika timnya harus bermain agresif dan cerdik untuk mengalahkan Timnas Indonesia. Kami harus bermain agresif dan cerdik untuk bisa unggul lawan Timnas Indonesia. Saya pikir kami bisa mengendalikan pertandingan, kata Moriyasu usai pertandingan dilansir Hochi News. Moriyasu juga mengakui belajar dari kekalahan melawan Irak, dia akan fokus ke depan untuk pertandingan di babak 16 besar. Kami telah belajar dari pertandingan itu. Kami tahu apa yang harus kami lakukan di pertandingan selanjutnya. Saya ingin segera bersiap dalam pertarungan di depan saya, ucapnya. Adapun, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong turut berkomentar setelah Indonesia kalah dari Jepang. Mereka masih belajar dan butuh banyak pengalaman. Kami harus perbaiki kekurangannya dan berkembang lagi, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan di Stadion Al-Tumama, Doha, Qatar, pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Dari sisi serangan tim Jepang punya striker yang bagus. Mereka bisa melakukannya dengan baik. Meski sudah menguasai bola, mereka bisa merebut dan melakukan serangan yang presisi, tutur Shin Tae-yong. Setelah menyelesaikan penyisihan grup dengan 3 pertandingan, para pemain Timnas Indonesia akan fokus menjalani pemulihan fisik. Tim Merah Putih juga akan menunggu hasil laga tim dari grup lain untuk menentukan lolos tidaknya ke putaran 16 besar. Lolos atau tidak, normalnya memang dilakukan pemulihan. Jadi besok akan istirahat. Tentu segalanya bisa terjadi, saya tidak bisa mengatakan apapun untuk besok seperti apa. Saya enggan berkomentar, tutur Shin Tae-yong. Till I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares. Ada saja tingkah supporter Indonesia untuk mendukung tim kebanggaan, tak luput artis cantik, istri dari Hamis Daud pun turut bersemangat untuk mendukung timnas. Seperti baru-baru ini, ia memposting video pendek yang ngegemesin dan membuat para netizen salah fokus dengan aksinya itu. Ia memposting di akun Twitter centang birunya, dengan menulis caption, "Baru landing, udah siap-siap nonton Indonesia versus Jepang malam ini. Semangat buat timnas." Dan inilah momen ngegemesin Raisa tersebut. Inside for me, but let's be real, anxiety can foggy all this stuff.